Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati, welcome back to channel Progressive Football. Semoga kalian semuanya sehat-sehat semua ya teman-teman, dan keluarganya sehat-sehat semua dimanapun kalian berada. Kita masuk ke berita pertama dari Liga Inggris, yaitu ada pertandingan antara Brentford yang menjamu tamunya Liverpool. Brentford sebagai tuan rumah di menit awal langsung bermain terbuka. Begitu juga Liverpool bermain terbuka, saling menyerang. Lalu tidak ada gol yang tercipta hingga menit ke-90. Dan di menit ke-90 plus 1 di masa injury time, Darwin Núñez berhasil memecah kebuntuan, yaitu dengan gol pertamanya itu dituntaskan menerima umpan silang datar dari Trent Alexander-Arnold, dan 2 menit kemudian menyelesaikan umpan terobosan dari Harvey Elliott. Di pertandingan ini Darwin Núñez menjadi pahlawannya Liverpool dan skor berakhir 2-0 menutup laga ini. Di pertandingan lainnya ada pertandingan Newcastle yang menjamu tamunya Bournemouth. Newcastle sebagai tuan rumah dikagetkan dengan gol cepat di menit ke-6, yaitu Anthony Semenyo memberikan umpan tarik ke Justin Patrick Kluivert di kotak penalti dan langsung menembak ke tiang jauh tanpa basa-basi. Di menit ke-25 Newcastle baru bisa menyamakan skor lewat Bruno Guimaraes yang menanduk bola corner Lewis Hall tanpa bisa dihalau Kepa Arrizabalaga. Newcastle yang berupaya mencetak gol keduanya malah kebobolan lagi di masa injury time babak pertama. Justin Kluivert mencatatkan namanya lagi di papan skor setelah umpan terobosan Dango Quantara dimaksimalkan jadi gol. Di menit ke-92 Justin Kluivert berhasil mencetak hat-tricknya. Sepakan melengkung Justin Kluivert dari jarak 25 yard mengarah ke pojok bawah tanpa bisa dihalau Dubravka. Lalu di menit ke-96 Bournemouth berhasil mencetak gol keempatnya. Dari umpan pendek Justin Kluivert, Kerkez menembak ke pojok atas gawang Dubravka. Dengan hasil ini Newcastle menambah rentetan kekalahannya. Di pertandingan Liga Inggris lainnya, yaitu ada Arsenal yang menjamu tamunya Aston Villa di Emirates Stadium. Di pertandingan ini Arsenal berhasil unggul 2 gol, namun sayangnya berhasil disamakan kedudukannya oleh Aston Villa. Gol-gol Arsenal itu diciptakan oleh Gabriel Martinelli di menit ke-35, dan di babak kedua Kai Havertz berhasil menambah keunggulan Arsenal di menit ke-55. 5 menit berselang, Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan itu di menit ke-60 lewat gol Yuri Tielemans, dan 8 menit berselang, Oli Watkins berhasil menyamakan kedudukan untuk Aston Villa. Skor 2-2 bertahan hingga akhir laga. Hasil imbang ini tidak cukup bagus bagi Arsenal yang kini tertinggal 6 poin dari Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris. Di sisi lain, Aston Villa berhasil mengamankan poin penting. Dari Liga Inggris, kita menyeberang ke Liga Italia Serie A, yaitu ada pertandingan Roma yang menjamu tamunya Genoa di Olimpico Roma. Roma mencoba mendominasi permainan sejak awal. Tuan rumah pun sukses membuka keunggulan di menit ke-25, memanfaatkan sebuah bola rebound di muka gawang Genoa. Dovbyk mencocornya menjadi gol. 8 menit berselang, Genoa sukses menyamakan skor lewat tembakan first time. Massini meneruskan sebuah umpan sepak pojok, skor 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Claudio Ranieri memasukkan El Shaarawy. Keputusan ini terbukti jitu. 3, Roma memperbesar keunggulan usai sebuah kemelut diakhiri dengan sontekan Paulo Dybala yang pada akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Nicola Leali.
Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu. Skor 3-1 untuk kemenangan Roma menjadi hasil akhir laga ini. Di pertandingan Serie A lainnya, yaitu ada pertandingan Bologna yang menjamu tamunya Monza. Pada pertandingan ini Bologna menggunakan formasi 4-2-3-1 dan Monza menggunakan formasi 4-4-2. Bologna dikejutkan oleh gol cepat tim tamu, yaitu yang dicetak oleh Daniel Maldini di menit keempat. Lalu Bologna berhasil menyamakan kedudukan dengan gol Castro di menit ke-22. 10 menit berselang, Bologna berhasil unggul menjadi 2-1 berkat gol Odegaard. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Bologna berhasil menambah keunggulan pada menit ke-69, yaitu lewat gol yang diciptakan oleh Robert Orsolini. Skor berakhir dengan kemenangan Bologna dengan skor 3-1. Di pertandingan lainnya ada pertandingan antara Juventus yang menjamu tamunya AC Milan. Memasuki babak pertama, kedua tim bermain saling terbuka dan saling menyerang, namun tidak ada gol tercipta di babak pertama. Memasuki babak kedua, Juventus berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-59. Tembakan Samuel Mbangula membentur Emerson Royal dan arah bola berbelok hingga mengecoh Maignan. Juventus menggandakan keunggulannya pada menit ke-64 berawal dari serangan balik Timothy Weah yang menerima umpan. Milan mencoba merespon, namun tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih hingga laga usai tidak ada gol tambahan yang tercipta. Dengan kemenangan ini, Juventus untuk sementara naik ke peringkat keempat klasemen Liga Italia dengan 37 poin dari 21 pertandingan. Sementara AC Milan masih tertahan di urutan ke-8 dengan 31 poin. Dari Serie A Italia kita terbang ke Spanyol, ke tanah Spanyol, yaitu kita masuk ke La Liga, yang mana ada pertandingan Leganes melawan Atletico Madrid. Memasuki babak pertama, Atletico Madrid sebagai tamu tampil menyerang, namun tidak ada peluang yang berhasil dikonversikan menjadi gol. Hasil 0-0 ini bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, usai tanpa gol di babak pertama, Leganes membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-49. Matija Nastasic menjebol gawang John Oblak dengan sundulan usai meneruskan tembakan sudut dari Raba. Skor bertahan 1-0 untuk kemenangan Leganes. Hasil ini menghentikan rentetan kemenangan Atletico. Sebelumnya pasukan Diego Simeone itu menang dalam 16 pertandingan secara beruntun di semua kompetisi. Atletico memang masih di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 44 poin dari 20 laga. Namun, mereka terancam digusur oleh Real Madrid yang punya 43 poin dan baru akan bertanding melawan Las Palmas Minggu malam nanti. Di pertandingan La Liga lainnya, yaitu ada pertandingan Girona yang menjamu tamunya Sevilla. Di babak pertama, Girona langsung tampil menyerang Atletico Madrid. Namun, gol baru tercipta di menit ke-36, yaitu gol berawal dari aksi Viktor Sihankov yang menerima bola dari sepak pojok pendek. Dia kemudian melepaskan bola silang ke gawang yang disambut dengan sundulan Sihankov. Upaya pemain tim nasional Ukraina ini sukses menaklukkan kiper Orjan Milan. Skor 1-0 untuk Girona bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Sevilla justru bermain lebih agresif. Gol tercipta untuk Sevilla di menit ke-59, gelandang Saul Niguez menyamakan skor setelah memaksimalkan gol rebound. Skor berubah menjadi 1-1.
Saat laga diperkirakan imbang, Sevilla berhasil mengejutkan tuan rumah setelah gelandang Luke Mabakio memecah kebuntuan di menit ke-88. Berawal dari sundulan Niguez yang menjadikan bola jatuh di kaki Luke Bacchio, dia kemudian mengecoh bek Girona dan menaklukkan Gazzaniga. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Sevilla. Dari La Liga Spanyol kita terbang ke Jerman, yaitu Bundesliga, yang mana ada pertandingan Bayern Munchen yang menjamu tamunya Wolfsburg. Pada babak pertama, di menit ke-20, tuan rumah sukses menjebol gawang lawan. Lewat serangan balik, umpan terobosan mendatar yang diberikan Joshua Kimmich diselesaikan oleh Leon Goretzka dengan tembakan jarak jauh yang bersarang di sudut kiri bawah gawang Wolfsburg. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Di menit ke-24, Wolfsburg berhasil menjebol gawang Manuel Neuer. Usai Mohamed Amoura meneruskan umpan Yannick Gerhardt dengan tembakan melengkung ke sudut kanan gawang Bayer. Namun Bayer kembali memimpin di menit ke-39. Tembakan jarak jauh Michael Olise ke tengah gawang Wolfsburg sempat ditepis Grabara. Namun bola terus melaju ke dalam gawang. Skor 2-1 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Goretzka mencetak gol keduanya di laga ini pada menit 62. Gelandang jangkung itu menyambut tendangan bebas Olise dengan tandukan ke sudut kanan gawang yang tak terjangkau Grabara. Tertinggal 2 gol, Wolfsburg tak menyerah. Amoura kembali membobol gawang Neuer pada menit ke-88 usai menuntaskan umpan terobosan apik dari Thiago Thomas. Bayer mampu menjaga keunggulan 3-2 hingga laga usai, sekaligus meraih kemenangan ketiga secara beruntun di tahun 2025. Tambahan 3 poin ini membawa Bayer kukuh di puncak klasemen sementara dengan 45 poin, sedangkan Wolfsburg ada di peringkat ke-7 dengan 27 poin. Di pertandingan Bundesliga lainnya, ada pertandingan Frankfurt yang menjamu tamunya Borussia Dortmund. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi di menit awal. Dortmund yang selalu menekan Frankfurt, namun sayang di menit ke-18 Dortmund harus kebobolan. Frankfurt berhasil mencuri gol melewati Hugo Ekitike, mengubah kedudukan menjadi skor 1-0. Etika menyelesaikannya dengan sontekan ke sudut bawah gawang Dortmund. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Højlund memberikan pukulan telak kepada Dortmund setelah menciptakan gol kedua Eintracht Frankfurt pada menit injury time. Frankfurt memanfaatkan kesalahan Emre Can di lapangan tengah lalu melakukan counter attack. Kerjasama dengan Ken Uzun, Højlund menyesuaikan dengan tembakan mendatar. Frankfurt unggul 2-0 atas Dortmund. Dengan hasil ini, Frankfurt kukuh di peringkat ketiga klasemen Bundesliga dengan perolehan 36 poin dari 18 pertandingan. Dortmund bergeming di papan tengah usai menempati peringkat 10 dengan perolehan 25 poin.